Dahulu kala di sebuah desa kecil bernama Argasari, yang terletak di kaki Gunung Batu Wulung, hiduplah seorang petani bijaksana bernama Wirya. Wirya adalah sosok yang sangat dihormati oleh penduduk desa karena kemurahan hatinya dan kebijaksanaannya. Meskipun hidup sederhana, ia selalu berbagi hasil panennya kepada siapapun yang membutuhkan, terutama saat musim paceklik. Suatu hari, desa Argasari mengalami musim kering yang panjang. Mata air yang biasanya mengalir deras mulai mengering, ladang-ladang retak, dan tanaman mati layu. Penduduk desa mulai khawatir dan ketakutan. Karena persediaan makanan semakin menipis, melihat kondisi ini, hati Wirya pun bergetar. Ia tidak ingin melihat desa yang dicintainya hancur karena kekeringan. Setelah berpikir panjang, Wirya memutuskan untuk pergi bertapa di Gunung Batu Wulung, sebuah tempat yang dianggap suci oleh penduduk desa. Gunung itu sering dianggap sebagai tempat tinggal para dewa dan makhluk gaib penjaga desa. Dengan membawa beberapa bekal seadanya, Wirya mulai mendaki gunung dengan penuh harapan, berdoa agar para dewa berkenan memberikan pertolongan kepada desanya. Selama 3 hari 3 malam, Wirya bertapa di puncak Gunung Batu Wulung. Ia berpuasa dan berdoa dengan khusyuk, memohon belas kasihan para dewa. Pada malam ketiga, saat ia hampir putus asa, muncul cahaya terang di depannya. Dari cahaya tersebut muncul seekor burung merak besar dengan bulu berwarna biru berkilau yang memancarkan cahaya ajaib. Burung merak itu melangkah mendekati Wirya dan berkata dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, "Aku adalah Dewa Pertiwi, penjaga alam dan kehidupan. Aku mendengar doa-doamu, Wirya," kata burung merak tersebut. "Aku tahu kau meminta pertolongan untuk desamu. Aku akan memberikan pertolongan. Tapi ingatlah, ini adalah amanah besar yang harus kau jaga." Dewa Pertiwi lalu memberikan sebuah batu kecil berwarna biru cemerlang kepada Wirya. Batu ini adalah batu wulung. Letakkan di tengah desa dan tanamlah di sana. Selama batu ini tidak diganggu dan dijaga dengan hati yang tulus, hujan akan turun secara teratur dan desamu akan menjadi subur kembali. Namun, ingatlah, jangan pernah biarkan ada orang yang menyentuh batu ini dengan niat buruk atau serakah. Jika itu terjadi, bencana besar akan menimpa desamu. Dengan hati penuh syukur, Wirya menerima batu itu dan berjanji kepada Dewa Pertiwi untuk menjaga batu tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, Wirya turun gunung dengan semangat yang baru. Sesampainya di desa, ia mengumpulkan semua penduduk dan menceritakan pertemuannya dengan Dewa Pertiwi. Semua penduduk desa setuju untuk menjaga Batu Wulung dengan baik, karena mereka sangat percaya pada kebijaksanaan dan kebaikan hati Wirya. Batu Wulung itu diletakkan di sebuah altar kecil di tengah desa. Dan sejak saat itu, keajaiban mulai terjadi. Hujan mulai turun, ladang-ladang kembali hijau, dan panen pun melimpah. Desa Argasari menjadi subur dan makmur. Bahkan dikenal hingga desa-desa sekitarnya. Orang-orang dari desa lain datang untuk melihat keajaiban Batu Wulung dan merasa kagum dengan kemakmuran yang dimiliki desa Argasari. Namun, di antara semua orang yang terpesona oleh Batu Wulung, ada seorang pemuda bernama Jaka yang memiliki niat buruk. Ia adalah orang yang dikenal licik dan serakah, selalu mencari cara untuk mendapatkan kekayaan tanpa usaha keras. Jaka merasa bahwa jika ia bisa memiliki Batu Wulung, ia akan menjadi kaya raya dan dihormati banyak orang. Pada suatu malam yang sunyi, ketika semua penduduk desa sudah tertidur, Jaka diam-diam mendekati altar tempat Batu Wulung diletakkan. Ia yakin bahwa dengan membawa batu itu pulang, ia bisa menguasai kekuatan ajaibnya untuk keuntungan pribadi tanpa ragu. Ia meraih Batu Wulung dan menyentuhnya. Begitu ia menyentuh batu tersebut, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Tanah di sekeliling altar retak, dan api biru keluar dari retakan itu, menerangi seluruh desa dengan cahaya mengerikan. Para penduduk terbangun dalam ketakutan dan berlarian keluar rumah. Mereka melihat cahaya biru yang membara di sekitar altar, dan di tengah-tengah cahaya itu, terlihat Jaka yang panik dan ketakutan, berusaha melepaskan batu dari tangannya. Tapi batu itu menempel seolah membakar tangannya. Dalam hitungan detik, Batu Wulung meledak dengan suara menggelegar, dan di tempatnya muncul gunung yang besar, menutupi desa Argasari. Penduduk yang tidak sempat melarikan diri ikut terkubur di bawah gunung yang baru terbentuk itu, termasuk Jaka yang serakah. Gunung itu dikenal sebagai Gunung Batu Wulung, sebagai pengingat bagi orang-orang tentang bahaya keserakahan dan pelanggaran terhadap amanah. Konon, hingga kini, penduduk desa sekitar masih percaya bahwa pada malam-malam tertentu, cahaya biru dapat terlihat di puncak Gunung Batu Wulung,
Mereka percaya bahwa itu adalah roh Dewa Pertiwi yang tetap menjaga alam dan memberikan peringatan agar manusia selalu menghormati alam dan tidak serakah. Cerita ini pun diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang pentingnya menjaga amanah, kesabaran, dan rasa hormat terhadap alam. Gunung Batu Wulung kini menjadi tempat yang disalalkan, dan tak ada seorang pun yang berani mendakinya tanpa niat yang tulus. Karena mereka tahu bahwa kekuatan alam akan selalu mengingatkan mereka tentang keserakahan dan kehancuran.